Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan cahaya Rasulullah, apa yang kedua kali diciptakan? Malaikat. Tidak. Yang kedua, hal kedua yang pertama yang Allah ciptakan setelah cahaya Rasulullah apa? Al-Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Buku Allah SWT. Buku segala buku. Hah? Kita tahu Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang pernah Allah buat, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Buku qada wa qadar untuk semuanya. Bahkan buku qada wa qadar untuk Allah sendiri, Lauhul Mahfuz. Buku segala buku. Itu yang pertama kali Allah ciptakan. Apa tulisan pertama? Lauhul Mahfuz. Mau tahu? Nah, kalau tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan pertama. Barisan kedua apa? Inna, perhatikan. Rahmati sabaqat adabi. Sesungguhnya rahmatku lebih cepat datangnya. Sesungguhnya rahmatku lebih cepat datangnya dibandingkan azabku. Itu barisan kedua dalam Lauhul Mahfuz. Dan kita sudah tahu bahwa rahmat Allah yang terbesar adalah Rasulullah SAW. Jadi hatta dalam Lauhul Mahfuz yang pertama kali Allah sebut soal Rasulullah. Itu kamu bayangkan. Barisan ketiga apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Inna rahmati sabaqat adabi. Barisan ketiga apa? Atau lebih, ya, barisan ketiga. Hah? Ayo. Inna Allaha apa? Apa? Ayo coba. Inna Allaha wa apa? Ayo. Barisan ketiga. Setelah ayat ini tertulis, langsung malaikat bermunculan. Dari lewat firman Allah ini, malaikat tercipta. Kun. Inna Allaha wa malaikatahu, tulis, yusalluna ala nabi. Hah? Stop, berhenti. Yang lebih nyaman nggak muncul. Kenapa? Belum tercipta. Nah, kata-kata yusalluna dalam apa arti yusalluna? Senantiasa terus menerus tanpa henti bersalawat kepada Nabi. Berarti salawat kepada Rasulullah sudah dikumandangkan dari sebelum alam semesta terciptakan dan akan terus berkumandang sampai berhentinya alam semesta. Coba bayangkan. Ini kalau kita ini Rasulullah. Apa barisan ketiga? Keempat. Tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tulisan Lauhul Mahfuz. Saya tulis syahadat aja, beringkas ya. Di bahasa yang ketiga. Syahadat. Spidol. Mana kopi saya?
Jadi di Lauhul Mahfuz itu segala sesuatu ada di dalamnya. Semua penciptaan, kematian, qada wa qadar, surga neraka, berapa langit, berapa pintu surga, setiap pintu apa isinya, berapa pintu neraka, setiap pintu apa isinya, ada berapa langit, setiap langit apa isinya, berapa luasnya, semua ada. Sampai yang paling remeh yang ente nggak bisa pernah bayangkan, umurnya bakteri, takdirnya semut, baik dan buruknya, umurnya nyamuk dan lalat, itu tulis. Buku segala-galanya. Tiga barisan pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Inna rahmati sabaqat adabi. Rahmatku lebih cepat datang daripada azabku. Ayat yang berikutnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Langsung malaikat tercipta. Bahasan yang ini baru asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, singgasana Allah tercipta. Karena itu yang tertulis di bawahnya. Singgasana Allah tulisannya itu, Pak. Asyhadu an la ilaha. Dan itu yang pertama kali yang Nabi Ibrahim lihat. Karena jasadnya ditaruh pas di bawah singgasana Allah. Begitu singgasana Allah tercipta, baru malaikat pemikul Arsyur Rahman disuruh angkat. Nah, ayat yang berbicara bahwa cahaya Rasulullah diturunkan, dimasukkan kepada Nabi Adam sudah pernah kita bahas. Dan itu penyebab utama kenapa iblis cemburu. Ya, ini saya mempersingkat karena seharusnya habis ini kita bahas soal rentetan waktu tentang Rasulullah SAW setelah terciptanya Lauhul Mahfuz, setelah tertulisnya Lauhul Mahfuz, penciptaan malaikat, penciptaan Arsyur Rahman, ada rentetan kejadian. Ya, sebelum terjadinya penciptaan Adam yang berbicara tentang Rasulullah, yaitu firman-firman Allah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada para makhluk jin. Sebagaimana kita ketahui, jin sudah lebih ada tinggal di muka bumi dan wahyu Allah sudah diturunkan yang berbicara tentang Rasulullah, dan ayat itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan obrolan jin tentang Rasulullah pun ada. Ini dia orangnya yang dari dulu kita dengar ceritanya, yang dari dulu kita dengar wahyunya, ada. Sampai yang akhirnya membuat iblis alaihissalam begitu berharap dan mengira bahwa cahaya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam jasad beliau. Jasad dia. Jasad iblis. Iya. Orang kan Allah bilang iblis cemburu. Itu tidak, bukan cemburu lagi, hasad. Cemburu masih bagus, walaupun jelek ya. Hasad parah. Iblis hasad sama Adam. Tahu apa hasad bahasa Indonesia? Dengki. Kalau seandainya saya lebih kaya dari kamu, atau kamu lebih kaya dari saya, bisa kita saling dengki? Enggak. Kapan orang dengki? Apabila melihat orang mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dia. Itu tidak? Baru dia dengki, kok dia dapat bukan saya? Sama kayak halnya Abu Jahal. Kenapa dia nggak masuk Islam? Kenapa Muhammad yang jadi Nabi bukan saya? Itu inti perkaranya. Memang kenapa kalau dia? Apa alasan Abu Jahal? Gua kan lebih tua. Itu alasannya. Iblis apa alasannya? Gua dari api, Adam dari tanah. Kenapa dia? Kalau ulama mengatakan, iblis hasad sama Adam gara-gara Adam jadi khalifah. Iblis dari mana? Dari bumi kan? Tinggal di bumi. Allah angkatkan derajat dia, naik hidup di atas sama malaikat. Adam aja nggak mau turun. Sampai akhirnya dia makan buah yang dikenal dengan buah khuldi. Kenapa dia makan? Karena dia nggak mau turun ke bumi dulu. Dia masih nyaman di. Kalau Adam aja nggak mau turun, apalagi iblis. Dan iblis saat itu sudah memiliki jabatan sebagai apa?
komandan pasukan malaikat. Sudah jadi komandan pasukan malaikat. Tinggal di langit ketujuh. Mau itu kalau itu tempat iblis itu mau jadi khalifah di muka bumi lagi. Itu turun jabatan atau naik jabatan? Turun jabatan. Dia ngapain dia hasad sama Adam soal khalifah di muka bumi? Nggak masuk di akal. Tapi ketika cahaya Rasulullah masuk, baru lo kok dia? Kan gue lebih hebat. Nah, itu sebelum kejadian itu ada kejadian yang nanti kita langsung ke ayatnya. Kita lompat dulu. Ayat yang berbicara soal cahaya Rasulullah pindah dari Adam ke Nabi yang berikutnya, ke Nabi, ke Nabi, ke Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa taqallubuka fis sajidin." Dan pindahnya engkau wahai Nabi dari ahli sujud ke ahli sujud yang lain. Ayat itu bukti bahwa garis keturunan Rasulullah sampai ke Adam tidak ada yang musyrik, tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada yang kafir. Karena Allah bilang, pindahnya engkau wahai Nabi dari ahli sujud, maksudnya ahli ibadah, ke ahli ibadah kepada siapa? Pada Allah. Itu ayat sudah bukti yang mematahkan pendapat orang yang mengatakan bahwa ayahanda Rasulullah mati kafir. Itu kan pendapat. Dalilnya apa? Kalau abahnya, bapaknya Nabi Muhammad meninggal kafir, apa buktinya? Belum Islam. Islam. Belum Rasulullah belum jadi muslim, belum jadi nabi. Belum jadi nabi, gimana dia masuk Islamnya? Kalau dia sudah jadi nabi, dia dakwah bapaknya nggak masuk, oke. Betul tidak? Nah, dan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa." Rasulullah, kami tidak akan menghukum kaum, kami tidak akan menghukum bangsa manapun selama belum ada nabi. Jadi mereka ini berantakan nih, buat dosa, buat ini, tidak ada yang datang menghimbau, meninggal, Allah nggak hukum. Allah nggak anggap berdosa. Kenapa? Belum ada yang datang memperingatkan. Itu tentang apa? Umat-umat yang terdahulu, bukan tentang suku Quraisy. Sekarang saya mau tanya, baca sejarah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tercatat dalam sejarah bahwa Abu Bakar Siddiq tidak pernah sujud kepada berhala. Abu Bakar Siddiq tidak pernah minum biarpun setetes minuman keras, nggak pernah. Kalau Abu Bakar Siddiq aja bisa begitu, masa bapaknya Rasulullah nggak bisa? Yang dari tubuh dia lahir Nabi, kok Abu Bakar bisa ini enggak? Kan harus akal namanya. Sejarah juga mencatat bahwa Umar bin Khattab seorang pemabuk kelas berat. Sebelum ayat minuman keras diturunkan, masih ajar terus. Iya, belum ada haram, belum turun ayat haram ini minum lah. Sejarah mencatat Umar bin Khattab pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Ma'ruf kalau bahasa sejarah. Umar pernah begitu. Tapi Allah bilang bejat, Allah bilang kafir, kan enggak. Kenapa? Sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus, maka tidak terhitung. Lah kenapa Umar diterima? Ono kagak. Paham? Itu logika sederhana namanya. Apalagi kalau kita ngomong soal riwayat, apalagi sudah ada firman Allah yang jelas-jelas dengan gamblang yang berbunyi wa taqallubuka fis sajidin. Kita cari ayat berapa?
Surat Asy-Syu'ara ayat 219. Asy-Syu'ara. Ayat berapa? Ayat 219. Salah. Minta maaf, salah. Mana tadi? Oh ya, sorry. Asy-Syu'ara ayat. Loh. Oh iya, betul ayat 219. Saya salah buka ayat surah. Kita semakin bertakwa kepada Allah, membuat kita lebih mengenal Rasulullah lebih baik lagi, menjadikan amal ibadah kita pada hari ini amal ibadah yang memudahkan kita masuk surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.